Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita setelah kita sholat maghrib dengan berjamaah dan kita sampai pada ma yustahabbu minal adhkari wal ad'iyah yaumal jum'ah, hal-hal yang disunnahkan di hari Jumat dalam bab zikir-zikir dan doa-doa, atau zikir-zikir dan doa-doa yang disunnahkan pada hari Jumat. Itu pembahasannya. Yang pertama, al-iktsaru minas sholati wassalami ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hari Jumat dianjurkan memperbanyak membaca sholawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya kita, atau Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad, atau Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Dan yang penting bahwa membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW gitu, karena dalilnya seperti itu. An Aus ibni Aus, dari Aus ibni Aus, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, inna min afdhali ayyamikum yaumal jumu'ah, hari kalian yang paling afdhal adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, di hari Jumat Adam diciptakan. Wa fihi qubidha, dan di hari Jumat Adam meninggal. Wa fihi nafkhah, dan di hari Jumat ditiupkan sangkakala kiamat. Wa fihi saqah, dan di hari Jumat ditiupkan sangkakala kebangkitan. Fa aktsiru alayya minas salati fihi, maka banyak-banyaklah bersalawat kepadaku di hari Jumat. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, sesungguhnya salawat kalian akan disampaikan kepadaku. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kaifa turadu alayka salatuna wa qad aramta, bagaimana salawat kami disampaikan kepadamu sedangkan kalau engkau sudah meninggal, sudah jadi tanah gitu. Faqala innallaha qad harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT mengharamkan tanah, mengharamkan bumi untuk makan jasadnya para nabi. Adapun kandungan dari bab ini yang berkaitan dengan bab adalah fa'akthiru alayya minas salati fihi, banyak-banyaklah bersolawat kepadaku di hari Jumat. Dari penggalan itu yang diambil ya. Nah, adapun faedah dari hadis yang pertama bahwa hari kalian yang paling afdal adalah hari Jumat. Seandainya tidak ada
ungkapan di dalam hadis ini, banyak-banyaklah bersolawat kepadaku di hari Jumat, maka tidak berarti disyariatkan secara khusus salawat. Nah itu, jadi apa kaitannya di sini dengan bab? Kaitannya adalah ada perintah Rasulullah SAW, aktsiru minas salati fihi. Sekarang coba diperhatikan berikutnya, fihi khuliqa Adam. Di hari Jumat Adam diciptakan. Apa kaitannya dengan salawat kepada Nabi dan Adam diciptakan? Gitu. Nah itu. Dan seandainya keutamaan, lebih utama mana diciptakannya Nabi Nuh dengan Nabi Adam? Kalau sebagai orangnya, Nabi Nuh lebih utama daripada Nabi Adam. Kenapa? Karena ditetapkan di dalam agama manusia yang paling tinggi itu adalah Rasulullah SAW. Atau kalau dari bawah mungkin lebih enak gitu ya, bahwa Allah menciptakan manusia, ternyata manusia ada yang kafir, ada yang beriman. Yang kafir dihinakan oleh Allah, yang beriman dimuliakan oleh Allah. Yang beriman ada yang diangkat jadi nabi, yang beriman sendiri tingkat-tingkat. Ada yang fasik, ada yang tidak fasik, ada yang tingkatannya rendah, ada yang ketakwaannya lebih tinggi, ada yang jadi wali Allah. Nah itu. Tapi semuanya masih belum sampai setingkat nabi. Yang diangkat dari jadi nabi, dari orang yang beriman, itu lebih tinggi tingkatannya dengan yang bukan nabi. Adam nabi, dan nabi tidak hanya Adam ya. Kemudian dari nabi itu ada yang diangkat jadi rasul, ada yang diangkat jadi rasul. Dan yang ada dalilnya, rasul pertama adalah Nuh alaihissalatu wassalam. Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh. Nah itu, apa Rasul itu? Rasul itu Allah menurunkan syariat kepadanya agar syariat ini disampaikan kepada umatnya. Nah itu pertama, Rasul pertama adalah Nabi Nuh. Nah tadi itu Nabi dengan Rasul lebih tinggi Rasul. Nah itu, dari Rasul dipilih oleh Allah 5 ulul azmi. Difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran di 2 ayat tentang 5 pilihan dari para Rasul, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Rasulullah SAW. Dari 5 ini Allah pilih 2 yang jadi khalilnya, Khalilullah, yaitu Ibrahim alaihissalatu wassalam dan Rasulullah SAW. Innallaha attakhadha Ibrahim khalila, innallaha attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalila. Gitu. Sesungguhnya Allah SWT menetapkanku sebagai khalilnya, sebagaimana sebelumnya telah menetapkan Ibrahim sebagai khalilnya. Gitu. Dan dari 2 ini salah satu dipilih oleh Allah SWT untuk menempati satu kedudukan di surga yang hanya Allah berikan kepada satu hamba. Itu. Dan itu adalah Rasulullah SAW. Dan juga Rasulullah SAW lah yang dipilih oleh Allah Taala untuk memberikan syafaatul uzma, syafaat yang paling agung yang untuk seluruh manusia nanti di hari kiamat. Nah, jadi di sini tentang fihi khuliqa Adam, di hari Jumat diciptakan Adam. Nah itu wallahu alam, adanya berita tentang penciptaan Nabi Adam adalah di hari Jumat. Gitu aja gitu. Nah seandainya lo itu menunjukkan kemuliaan hari, lah sekarang kalau Rasulullah SAW dilahirkan di hari Senin, lebih mulia mana hari Jumat sama hari Senin? Nah, itu tidak dengan akal, tidak dengan akal gitu. Rasulullah lebih utama daripada Adam, daripada semua para nabi, para rasul. Nah karena itu maka ini hanya wallahu alam gitu, yang bisa diambil faedahnya, memberitahukan kepada umat ini bahwa hari Jumat itu hari yang mulia. Lalu di hari Jumat itu ada kejadian-kejadian
yang Allah tetapkan. Misalnya Adam Allah ciptakan pada hari Jumat, itu Adam meninggal pada hari Jumat, wa fihi nafkha wa fihi saqqa, tiupan kehancuran juga di hari Jumat, kebangkitan juga di hari Jumat gitu. Nah, kemudian yang berkaitan dengan syariat adalah fa'akthiru alayya fa'akthiru minas salati alayya, banyak-banyaklah bersolawat kepadaku. Nah itu, jadi hari Jumat ada hari yang paling afdol di antara 7 putaran hari. Kemudian diperintah memperbanyak bersolawat pada hari Jumat. Dan yang ketiga, kalau kita bersolawat, solawat kita sampai kepada Rasulullah SAW. Karena solawat itu adalah doa. Jadi solawat itu apa? Solawat itu doa kepada Allah, mohon kesejahteraan, keselamatan untuk Rasulullah SAW. Itu solawat. Jadi solawat itu doa kepada Allah, mohon kesejahteraan dan keselamatan untuk Rasulullah. Nah itu. Nah orang yang gampangannya bukan ulama gitu ya, bukan ahli ilmu, nggak banyak tahu tentang Quran dan Sunnah, terus banyak omong gitu ya, itu sempat umum juga gini, ngapain Rasul kok pakai butuh didoakan? Nah itu orang yang banyak omong aja gitu ya. Syariatnya seperti itu, faham atau tidak faham diikuti, itu satu. Yang kedua, seperti apa petunjuk yang ada? Oh ternyata salawat kepada Rasulullah SAW itu adalah karunia Allah SWT kepada Rasulullah dan kepada orang yang beriman. Nah karena itu bagaimana dari banyak hal, salah satu yang paling pokok pembahasannya karunia Allah kepada Rasulullah adalah karena Rasulullah SAW berjuang, maka umatnya disyariatkan salawat. Setiap salawat Rasulullah mendapatkan karena perjuangan Rasulullah SAW, termasuk ilmu, perjuangan ilmu. Kalau orang itu mengajarkan ilmu agama lalu dia mengamalkan, yang mengajarkan dapat pahala. Kemudian diajarkan ke berikutnya, yang mengajarkan dapat pahala lagi, dan seterusnya. Dan setiap gitu, ilmu itu manfaat, maka pengajarnya sejak awal terus dengan bahasa kita estafet itu mendapatkan pahala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, apabila orang itu sudah meninggal, apabila anak Adam itu sudah meninggal, maka sudah tidak bisa beramal lagi gitu. Kecuali apabila dia punya 3 amalan, maka dia mendapatkan seperti beramal terus, mendapatkan pahala seperti amalnya terus berjalan tidak terputus, yaitu ilmu yang bermanfaat. Nah itu ilmu yang bermanfaat. Nah intinya bahwa ketika Rasulullah SAW memerintahkan agar kita bersolawat, apa sih solawat itu? Solawat itu dilihat artinya di dalam bunyinya, Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pendek kan gitu ya, Allahumma ya Allah sholli, berikan kesejahteraan, ala Muhammad, kepada Nabi Muhammad, doa kepada Allah, mohon kesejahteraan untuk Rasulullah. Dan Rasulullah SAW menjelaskan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang salawat sekali untukku, Allah membalas kepada orang itu 10 kali. Jadi kamu berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kesehatan pada Rasulullah, sekali kamu dibalas oleh Allah 10 kali dari apa yang kamu panjatkan. Nah jadi kayak gitu. Nah karena itu kalau seandainya Anda itu bersolawat, hidup ini bersolawat terus sampai waktunya habis untuk bersolawat, ada hadisnya ya. Seandainya orang itu waktunya semuanya digunakan untuk solawat, maka itu adalah kebaikan baginya. Nah, maksudnya ya gitu, kalau tidak ada aktivitas lain yang tidak bisa ditinggal ya. Nah kalau tidak ada aktivitas yang kayak gitu, udah sholawat saja, sesungguhnya itu adalah kebaikan. Nah baik untuk Rasulullah, dan setiap kamu bersalawat sekali untuk Rasulullah, kamu mendapatkan 10. Nah hadisnya tadi kayak gitu.
Nah, sehingga akhirnya nanti lebih banyak yang baca dibandingkan dengan untuk Rasulullah SAW dari amal dia. Tapi kalau amalannya sama 10 orang sholawat maksudnya ya, jadi 10 orang bersolawat sekali semuanya, masing-masing dapat 10, Rasulullah juga dapat berapa? Dapat 10 dari 10 orang. Ya, jadi 10 orang sholawat sekali semua. Kamu dibalas 10 kali lipat, 10 kali lipat, dan Rasulullah dapat 1 dari setiap orang kali 10 dapat 10. Kalau umat Islam itu 1 miliar, ya, bersolawat sekali semuanya, masing-masing dapat 10, dan Rasulullah dapat 1 miliar itu. Nah, dan itu adalah karunia Allah SWT yang akhirnya Rasulullah SAW gitu, karena perjuangannya gitu di dalam menyampaikan agama Allah ini gitu, akhirnya mendapatkan kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah SWT. Wallahu a'lam. Nah, intinya bahwa diperintah banyak-banyak bersolawat gitu. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini bahwa jasad para nabi itu tidak dimakan tanah. Jasad para nabi tidak dimakan tanah maksudnya tidak hancur, utuh gitu ya. Nah, dan itu juga wallahu alam gitu, tidak terkait dengan bersalawat kepada Nabi, tapi itu faedah dari hadis ini. Kenapa? Meskipun seandainya jasadnya itu, seandainya itu hadis itu jasad Nabi juga hancur gitu, maka sholawat disampaikan kepada Nabi di alam barzah. Sesungguhnya alam barzah itu bukan alam dunia. Sesungguhnya alam barzah itu juga bukan alam dunia itu. Nah, kenapa? Karena orang mengira bahwa loh, kalau Nabi itu jasadnya tidak hancur dan dia itu tidak mati. Nah, itu Nabi itu tidak mati. Itu mati di dunia, tapi sesungguhnya dia di alam kubur itu hidup. Bahkan orang yang mati syahid itu tidak mati, tapi hidup. Dalilnya adalah wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kamu jangan mengira orang yang mati syahid di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Allah yang dilimpahkan kepadanya rizki. Ahya'un, hidup, inda rabbihim, di sisi Allah, yurzaqun, diberi rizki oleh Allah SWT yang melimpah. Itu. Terus orang mengira bahwa kalau mati syahid itu tidak mati, kalau wali itu nggak mati, tapi kalau mati biasa itu mati. Nah, itu bukan gitu makna ayat. Makna ayat bukan begitu. Makna ayat itu di sini yang dikaitkan dengan masalah ini adalah bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Yurzakunnya itu yang di sini. Nah, itu. Jadi wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Kamu jangan mengira orang yang mati di jalan Allah, jihad fi sabilillah itu mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Nah, sekarang kalau mati itu urusannya dunia, atau mati fasik, atau mati kafir, mati apa hidup, sama saja. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilis syaitani amwata. Kamu jangan mengira bahwa orang yang mati di jalan syaitan itu mati. Bal ahya'un 'inda bal ahya'un mu'adzabun. Bahkan mereka hidup dan akan diazab di kuburnya. Jadi bukan hidupnya di sini, tapi hidup yurzaqun. Tapi kalau fasik apalagi kafir, hidup yu'adzabun, hidup diazab. Jadi itunya bukan itu. Karena itu kenapa? Karena ada orang yang minta-minta kepada Nabi SAW. Nggak boleh minta-minta kepada orang mati, itu kesyirikan. Nabi tidak mati. Nah, lalu ke kuburan syuhada di Uhud minta-minta ke itu para syuhada. Loh, mereka itu tidak mati, mereka hidup di sisi Allah. Gitu. Loh, itu kesyirikan. Loh, ayatnya itu hidup di sisi Allah.
hidup di sisi itu maksudnya mereka di alam barzakh itu yurzaquna muna'amuna, mereka diberi rezeki, diberi kenikmatan, nikmat kubur, sampai nanti akhirnya mendapatkan nikmat yang paling sempurna, yaitu di surga. Nah itu. Nah jadi itu. Nah karena itu kalau masalah hidup sama matinya, meskipun mati fasik, mati kafir juga, mati dari dunia itu hidup di alam barzakh. Yang fisabilillah, yang meninggalnya fisabilillah itu yurzaqun muna'amun, diberi rezeki, diberi nikmat. Adapun yang mati fasik atau mati kafir itu hidup juga nggak mati, tapi hidupnya yu'adzabun, diazab. Nah itu. Nah, yang kedua qiraatu suratil kahfi, membaca surat Al-Kahfi. Ya. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ati, siapa yang baca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, adha'alahu minan nuri ma bainal jum'ataini, Allah SWT akan memancarkan nur kepadanya di antara dua Jumat. Ya. Catatan kaki, hadis sahih, disahihkan oleh Syalbani, nah, dan diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak dan oleh Imam Al-Baihaqi. Beberapa ulama mensahihkan hadis ini dan beberapa ulama mendhaifkan hadis ini. Jadi dari sisi kesahihan ulama berbeda pendapat. Ada ulama hadis, sama-sama ulama hadis itu sejak dulu sampai sekarang, yang betul-betul ulama, tetap ternyata ketika melakukan penelitian sesuai dengan kapasitas ilmu mereka gitu ya, yang betul-betul sampai diakui oleh semua yang ahli bahwa mereka itu adalah ahli, itu tetap tidak ada perubahan dari gitu zaman perawi awal sampai sekarang. Itu ulama ternyata berbeda pendapat gitu. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Nah itu. Nah dan ulama-ulama yang mengatakan dari sisi hadis itu dhaif gitu, termasuk Syekh bin Baz, termasuk Syekh Utsaimin gitu ya, itu juga lebih cenderung mengatakan yang dhaif, tapi dua-duanya berkomentar bahwa membaca surat Kahfi sudah umum dikenal sejak sahabat. Dari sisi hadisnya, hadis dari Rasulullah itu dhaif, tapi dari sisi amalan, dari hadisnya, dari sisi amalan sahabat, riwayat amalan sahabat itu sudah umum. Nah itu. Nah, dan kalau dari sahabat itu enggak hadis. Kalau hadis sampai ke sahabat namanya hadis mauquf. Kalau mauquf hanya berhenti sampai sahabat terus dikatakan hadis, dhaif juga gitu. Tapi kalau sampai sahabat, sahih sampai ke sahabat, masyhur sampai ke sahabat. Nah itu. Dari sisi kesahihan hadis sampai kepada Rasulullah, ulama berbeda pendapat. Kenapa? Karena di kalangan sunnah sendiri sempat ramai di akhir-akhir ini gitu ya. Dan ketika menjelaskannya itu hanya akhirnya dikuatkan dengan mengatakan bahwa hadis ini lebih kuat dinyatakan dhaif, karena itu tidak ada pengkhususan membaca surat Kahfi di hari Jumat. Saya tidak setuju, meskipun saya bukan siapa-siapa dan kenapa? Loh, mestinya pembahasannya itu kembalikan ke ulama gitu. Kenapa kok di akhir dikasih tambahan? Karena itu tidak ada pengkhususan baca surat Kahfi pada hari Jumat. Harusnya yang lebih utama adalah ulama-ulama itu berbeda pendapat, betul, ada yang sahih, ada yang dhaif, dan itu juga sampaikan. Karena apa? Mereka ini para doktor gitu ya, ilmunya juga jauh lebih tinggi daripada ilmu kita, ilmu setingkatnya. Nah, kenapa tidak dinukil juga gitu bahwa membaca surat Kahfi itu sudah umum
sejak zaman sahabat sampai sekarang. Nah itu. Nah paling tidak akhirnya nanti sunnatus sahabat, mengikuti tuntunan sahabat, jadinya gitu. Nah itu. Nah adapun dari sisi hadis, misal ulama yang di zaman kita, utamanya di kalangan sunnah, yang cukup terkenal di seluruh dunia dan yang paling terkenal adalah Syekh Albani. Kenapa? Karena kitab-kitab hadisnya yang akhirnya jadi rujukan, dan muridnya Syekh Albani misalnya yang dari Mesir yang juga dikatakan ahli hadis, misalnya Syekh Huwaini. Syekh Albani gurunya mengatakan sahih, Syekh Huwaini muridnya dan akhirnya jadi ahli hadis dan mengatakan dhaif. Nah itu ya. Karena itu tetap kita katakan bahwa ulama berbeda pendapat tentang kesahihan hadis ini. Nah, dan Syekh Albani, Syekh Utsaimin itu sudah meninggal tahun 2000-2001. Sudah. Maksudnya 2000 itu 2000 Syekh bin Baz meninggal 2001. Kalau saya tidak salah ingat, kemudian 2001 Syekh Utsaimin meninggal, gitu ya. Nah, juga fatwanya sangat menyebar ke seluruh dunia, gitu ya. Nah, dan diketahui seluruh dunia karena sekarang ada internet, dan ternyata di Amerika, ternyata di Eropa, ternyata di Afrika, termasuk di Mesir yang juga banyak orang-orang hebat. Tapi ternyata kalau mereka-mereka yang gampangannya mengajak umat ini kembali kepada Quran dan Sunnah, tetap ulama yang di tingkat jajaran paling tinggi di kalangan mereka sendiri, maksudnya ulama dunia juga menyebutkan Syekh Albani, juga Syekh bin Baz, juga Syekh Utsaimin, juga seperti itu yang disebutkan, bahwa ulama-ulama yang mengajak kembali kepada Quran dan Sunnah dakwahnya itu siapa di zaman kita tingkatannya yang paling tinggi, disebutkan ya mereka-mereka itu. Nah, dan itu pun berbeda pendapat di dalam mensahihkan hadis, tapi juga mengatakan bahwa membaca surat Kahfi sudah umum sejak zaman sahabat. Nah, adapun makna daripada hadis adha'alahu minan nuri, Allah akan pancarkan nur kepada orang yang baca surat Kahfi, gitu ya. Apa yang dimaksudkan Allah pancarkan nur? Nurul qalb, cahaya hati. Dan Al-Quran itu adalah nur. Nurnya apa? Nurul qalb, ya. Al-Quran itu cahaya hati, gitu ya. Hidayah, petunjuk itu petunjuk jiwa, gitu ya. Nah, adapun maknanya apabila jiwa itu dipancarkan nur, akhirnya betul-betul jelas dan terang yang dilihat oleh hati itu difahami oleh hati, melihat apapun itu jelas apa? Jelas ini benar, ini salah, gitu ya. Yang benar itu manfaat dan ia butuh dunia akhirat, gitu. Manfaat dunia akhirat dan ia butuh. Karena itu akhirnya selalu jiwanya cenderung kepada kebaikan. Kenapa? Itu kebaikan dunia akhirat dan dia butuh. Seandainya orang itu lapar, butuhnya nasi, terus dia itu tahu, oh itu nasi yang kita butuhkan, akhirnya selalu cenderungnya ke situ. Tidak mungkin ke sana. Kenapa? Di sana nggak ada nasi, adanya di situ, dan dia butuh nasi. Nah, dia butuh kebaikan dunia akhirat, maka dia cenderung kepada kebaikan itu. Nah, akhirnya jiwanya terus mengarah kepada kebaikan. Itu apabila jiwa itu dipancarkan nur oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, sama juga, bedanya adalah kejelekan. Betul-betul faham yang jelek itu jelek, yang batil itu madorot. Itu betul-betul faham, karena yang batil, yang maksiat atau kedurhakaan itu adalah madorot. Madorot itu membahayakan, maka jiwanya menghindar dari yang madorot.
Kalau tidak bisa menghapuskan kemadharatan, dia menghindar dari kemadharatan. Akhirnya jiwa yang dipancarkan oleh Allah nur itu, kalau ada kejelekan dia hapuskan kejelekan, tidak bisa dihapus, dia yang menjauh dari kejelekan. Contohnya di dalam urusan dunia, kalau dia itu faham, oh itu ular bahaya, dia bunuh. Wah, nggak bisa bunuh kita, kenapa ularnya kayak gitu? Dia menghindar dari kenapa itu bahaya. Nah, nur itu gitu. Dan itu ada doanya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Gitu. Nah, kalau dibaca langsung, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, itu salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, tampakkan kepada kami kebenaran itu kelihatan benar, dan berikan rizki kepada kami untuk bisa mengikuti kebenaran itu, dan tampakkan kepada kami kebatilan itu terlihat batil gitu. Dan beri rizki kepada kami untuk menjauhi kebatilan. Itu doa. Nah, kenapa begitu? Banyak orang yang melihat kebaikan itu jelek, taklim dianggap jelek, akhirnya dibubarkan, misal gitu. Nah, atau konser dianggap baik, akhirnya dikerahkan biaya dan segala macam. Nah, sekedar contoh gitu ya. Nah, kenapa begitu? Karena di dalam jiwanya tidak bisa melihat kebaikan itu terlihat baik, tidak bisa melihat kejelekan itu terlihat jelek. Itu makna daripada nur. Nah, dan nur itu yang paling umum itu adalah Al-Quran atau agama yang Allah turunkan. Allah berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Demikianlah wahai Muhammad SAW, kami wahyukan Quran ini kepadamu. Sebelum kami wahyukan kepadamu, kamu tidak ngerti iman itu apa, kitab Allah itu apa. Kami wahyukan kepadamu dan kami jadikan nur. Dengan nur ini, dengan cahaya ini, jadi Quran habis disifati itu oleh Allah sebagai ruh yang menghidupkan, kemudian disifati oleh Allah berikutnya sebagai nur. Dengan nur ini kami beri hidayah siapa-siapa di antara hamba kami yang kami kehendaki. Dan sungguh kamu wahai Muhammad SAW benar-benar memberikan hidayah gitu, ke jalan yang benar. Nah, jadi intinya bahwa nur itu adalah Quran. Kalau Quran itu maknanya masuk, maka nur itu masuk. Akhirnya mensyirikkan yang syirik, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, menjelekkan yang jelek, membenarkan yang benar, dan seterusnya. Tapi kalau nur itu tidak masuk, ada kesyirikan, tidak disyirikkan. Kenapa? Tidak ada nur, tidak ada ayat yang masuk, tidak ada nur yang masuk di dalam jiwanya. Ada yang haram tidak diharamkan. Kenapa haram kok tidak diharamkan? Maksiat tidak dimaksiatkan. Kenapa? Tidak ada nur di dalam jiwanya. Tahu apa enggak? Ada yang tahu, ada yang jelas-jelas enggak tahu. Ada yang karena maklumat itu tidak merasuk, tidak jadi iman. Ya, ilmu itu kalau merasuk itu jadinya iman. Tapi kalau ilmu itu tidak merasuk, maklumatnya tahu, tapi jiwanya tidak ngikutin itu. Nah, iman itu apa? Iman itu adalah ilmu yang masuk ke dalam jiwanya. Nah, itu kita kembali gitu. Yang ketiga, al-iktharu minad du'ai wa raja'u ayyusatifa sa'atal ijabah. Di hari Jumat dianjurkan meningkatkan doa. Meningkatkan doa kepada Allah SWT. Lebih-lebih
itu berusaha lebih-lebih perintah itu berdoa di saat yang mustajabah. Nah, saat yang mustajabah kalau tidak dibedakan harinya adalah sepertiga malam terakhir. Tidak dibedakan harinya antara adzan dan iqamah. Itu tidak yang tidak dibedakan harinya. Yang dibedakan harinya Jumat dengan yang lain. Di hari Jumat itu ada satu saat, tidak ada di hari lain. Gitu. Yang jika hamba itu berdoa kepada Allah dengan benar, di saat itu pasti dikabulkan oleh Allah. Nah, saat itu kapan? Yaitu antara asar sama maghrib. Ada satu saat yang jika ini keistimewaan dari Allah, seperti Lailatul Qadar itu tidak ditetapkan oleh Allah di hari ini Lailatul Qadar, nggak ditetapkan kayak gitu. Nah, supaya hamba itu betul-betul berusaha dan tidak meremehkan gitu yang baik yang di dekatnya. Nah, karena itu ada waktu, upayakan asar sampai maghrib itu seperti itikaf, banyak ibadah kepada Allah, zikir, doa. Nah, maka itu kalau mulai asar sampai maghrib itu digunakan untuk itikaf, untuk baca Quran, untuk zikir, untuk doa, untuk mohon kepada Allah, maka pasti akan mengenai satu saat yang mustajabah. Nah, seperti nasihat di Lailatul Qadar juga itu. Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Rasulullah gitu di tahun Ramadan itu syariatnya mulai tahun kedua Hijriah. Ramadan, syariat ibadah Ramadan, ibadah puasa Ramadan dan ibadah yang berkaitan dengan bulan Ramadan itu mulai tahun kedua Hijriah. Nah, dan mulai dari awal-awal Ramadan, tapi tidak dikatakan tahun kedua, apa tahun ketiga, wallahu alam. Tapi mulai awal-awal Ramadan, maksudnya di tahun disyariatkannya Ramadan atau mungkin tahun kedua, karena tidak dipastikan gitu ya. Itu Rasulullah iktikaf di 10 hari pertama. Ternyata tahun berikutnya iktikaf di 10 hari yang tengah. Ternyata di tahun berikutnya iktikaf di 10 hari terakhir. Dan di tahun iktikaf ketiganya Rasulullah SAW kemudian bersabda kepada para sahabat, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir. Kejarlah atau carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Fa innaha fihi, sungguh Lailatul Qadar itu adanya di 10 hari terakhir. Nah, berarti di 10 hari terakhir gitu ya. Nah, terus ada hadis diperintahkan meningkatkan di yang ganjil atau mencari yang ganjil. Nah, yang betul 10 hari terakhir yang ganjil atau mungkin yang genap? Kebanyakan ulama tetap adanya di 10 hari terakhir. Kemungkinan di hari genap dibandingkan dengan yang ganjil lebih tinggi di hari yang ganjil. Lalu ada penekanan yang lebih tinggi lagi di tanggal 27 atau di malam 27 Ramadan gitu. Nah, akhirnya itu difahami bahwa yang paling besar kemungkinannya selalu di itu 27 Ramadan. Nah, itu. Nah, lalu bagaimana supaya pasti mendapatkan Lailatul Qadar? Akhirnya kalau pertanyaan gitu muncul gitu, jawaban ulama yang paling masyhur adalah kalau gitu itikaflah 10 hari terakhir sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Dengan itu maka pasti akan didapat. Apalagi yang di zaman Nabi tidak muncul pembahasan di zaman kita. Apa? Kalau kamu ngejarnya hanya 27, kalau kamu ngejarnya hanya di semua yang ganjil, misalnya gitu ya, di yang genap enggak, belum tentu dapat. Kenapa? Karena di zaman Nabi tidak bahas, sekarang itu nyata itu ada perbedaan. Ini tanggal 1 sekarang, tapi sebelahnya tanggal 1-nya besok. Nah, kalau kepingin pasti untuk mendapatkan Lailatul Qadar, tidak ada jalan lain kecuali 10 hari penuh. Mau harinya beda apa enggak,
mau ganjil apa enggak gitu. Nah itu akhirnya kedapatan. Nah itu yang kita baca, dan pembahasan yang berkaitan dengan bab memang cuma 3 itu yang diangkat di sini, yaitu memperbanyak sholawat, yang kedua baca surat Kahfi, dan yang ketiga memperbanyak doa, utamanya berusaha memperbanyak di doa di asar sampai maghrib, dengan harapan pas di saat yang mustajabah, karena apabila pas di situ dan berdoanya benar maka pasti dikabulkan. Lah sekarang kalau di hari lain atau di jam lain terus doanya benar, belum tentu. Nah, kenapa? Karena doanya benar tapi ada mawani, gimana? Nah, adapun di sini itu maksudnya ada penghalang gitu. Pada dasarnya doanya benar, tapi ada halangan bagi dia, gitu. Apa halangannya? Nanti ada penghalang diterimanya doa. Nah, tapi kalau di saat yang mustajabah, ini saat yang mustajabah, kemudian doamu itu gampangannya betul-betul bersungguh-sungguh, maka insya Allah dikabulkan. Mudah-mudahan seperti itu. Itu yang bisa kita baca. Dan tadi sudah kedengaran bel itu ya. Langsung ditutup tak pertanyaan 1, 2. Mana? Nggih, singkat-singkat ya Pak ya. Karena sudah ada bel. Nggih. Saya masih dihadapkan pada 3 pilihan yang kita katakan dulu, supaya mendapatkan cahaya hidayah. Namun dia membaca beserta tafsirnya berat, belum sanggup. Apakah saya baca yang suratnya tapi nggak saya ikuti tafsirnya, juga agak hampa rasanya. Kalau membaca tafsirnya saja juga menunjukkan betul. Ya. Jadi ada ibadah yang betul-betul dari sisi ritualnya dengan berharap pahala. Nah, di dalam membaca Quran maka bacanya saja, baca dengan sedikit-sedikit yang tahu artinya, hendaknya sambil difahami ya. Nah, adapun apabila maunya itu supaya sedikit tapi sempurna gitu ya, atau betul-betul meresap ya, dan itu nanti hidayah itu gampang masuk. Jadi berarti bukan ritualnya tapi juga mendapatkan sisi ritualnya, tapi akhirnya kalah banyak gitu ya. Tapi nanti diharapkan makna atau hidayahnya itu masuk, maka membaca dengan tafsirnya. Apabila ibadah yang kita fahami dengan kalimat sekarang ritual itu khusus, maka itu didulukan. Itu didulukan. Maksudnya bagaimana? Misalnya begini, kalau saya baca sama artinya atau sama tafsirnya itu nggak selesai surat Kahfi di hari Jumat, misalnya gitu ya. Kalau gitu dibaca dari awal sampai akhir sampai selesai, terus masih ada waktu, nggak apa-apa baca lagi sama artinya sama tafsirnya semampunya. Tapi karena surat Kahfi dari awal sampai akhir itu adalah waktu khusus di hari Jumat ini, ada dalilnya kayak gitu, itu dibaca dulu sampai selesai. Nah, nanti masih berkesempatan baca lagi sama artinya atau sama tafsirnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.